Kita cuma lagi. Berapa Pak? Sini Pak. Ini udah kerekam. Ini di depan nanti Bapak sini. Ya. Om, semua tante sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu satu persatu ya. Om silakan, dari mana, tujuannya apa Om? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lampung Selatan di apa? Ya kami sebenarnya bergerak di bidang pendidikan. Sekarang ini ya coba untuk belajar tentang olah sampah dan kalau bisa kami serahkan ke anak-anak. Kalau saya gitu belajar. Iya, cukup. Sebelahnya boleh silakan. Ini tiga satu grup ya. Salam kenal, siswa dari PNS Kampung Bali. Rencana sih pengen belajar pengolahan limbah plastik karena di kampung ada gudang limbah kosong. Mungkin bisa dimanfaatkan untuk usaha. Di kampung. Di mana? Dari Bayu. Oh, yang ngejalan nanti banyak sendiri tau. Terima kasih. Masnya sebelahnya boleh? Iya. Lagi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal, saya dari Padang. Kegiatan saya sebenarnya di Padang itu tambang udang, usaha tambang udang. Baru belajar. Kemudian juga usaha lain pengolahan tapak kelapa arang. Tujuan saya kesini khusus dari Padang, dari Palu untuk belajar pengolahan sampah plastik. Kemudian terima kasih. Oh, silakan Om. Kebetulan saya staf pengajar di Universitas Inaba Bandung. Ya, Kebetulan waktu kemarin wisuda Papa jadi pembicara. Ayo Bandung kemarin ya. Kebetulan saya bergerak di bisnis bidang kaca film. Kita kebetulan banyak limbah kaca film yang plastik itu, kebetulan saya banyak bawa contohnya. Siapa tahu ada kecocokan, jadi saya ingin tahu apakah ini bisa diolah menjadi sebuah produk atau bagaimana. Izin sharing informasi ini. Iya, siapa tahu. Terima kasih. Ada di Gerem Wisata ya tempatnya? Iya betul, di Gerem Wisata. Kau tahu? Iya. Dia kasih tahu apa-apa. Oh iya. Siap. Kalau mau pacang kaca film mampir. Boleh. Memang kita ada 6 titik kan, jadi limbahnya cukup banyak. Iya. Gitu. Jadi siapa tahu ini saya bawa contohnya apakah sama atau bagaimana sih untuk bahan plastik yang bisa digunakan untuk pengolahan sampah. Selain botol air mineral, nah kita juga botol air mineral juga banyak karena kan banyak pelanggan datang juga sudah dikumpul juga. Cuma kemarin mau dijual ke pemulung katanya di Jakarta sudah ada mesin yang satu botolnya Rp500, makanya bingung pegawai sampai dapat info begitu, Pak dijual mesin yang punyanya PT Aqua satu botolnya Rp500. Ini serba salah ini. Iya, jadi. Iya. Silakan Pak, ini sama satu rombongan. Oh, sama satu rombongan. Betul. Oh, oke.
Nah terakhir ini dari mana nih biru-biru semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Kesini pertama-tama ingin silaturahmi, kedua ingin belajar tentang pengolahan limbah. Bagaimana sih recycle limbah itu yang tadinya dari barang yang kita lihat kayak sampah gitu, jadi barang yang bernilai. Ketiganya, kita itu sedang melakukan tugas dari dosen kita yang mungkin kalau dipikir secara pragmatis, kita sedang diajarin bagaimana sih kita untuk mengolah sesuatu untuk menjadi sesuatu yang lebih berharga gitu. Ya, Gitu. ini Universitas Pelita Bangsa ya. Sering banget kesini ya. Semester berapa ini semuanya? Satu. Semester 1. Baru mulai. Baru-baru. Oke, sebelum kita mulai, saya minta untuk semuanya berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk kembali. Oke, ini ada video profil yang baru ini. Kita lihat dulu ya. Meninggalkan kemapanan dan karir mentereng, lalu menjalani hasrat yang tersimpan di hati menjadi kunci keberhasilan sebagian orang. Muhammad Baidowi salah satunya. Ia meninggalkan karirnya sebagai auditor untuk memenuhi hasratnya memiliki bisnis sendiri. Kini, ia telah sukses berbisnis pengolahan sampah plastik. Jika sebagian besar orang menganggap sampah harus dihindari karena kotor dan bau, Baidowi justru menganggapnya sebagai harta karun. Pria kelahiran 44 tahun silam ini sudah menekuni usaha pengolahan sampah plastik sejak tahun 2000. Untuk menghasilkan cacahan dan biji plastik yang berkualitas, seluruh sampah plastik yang terkumpul dipilah berdasar warna dan jenisnya. Proses selanjutnya adalah mencacah plastik tersebut menggunakan mesin pencacah yang ia buat sendiri. Usahanya pun berkembang.
tidak hanya mengolah sampah saja. Berbekal pengalamannya, kini ia mampu memproduksi mesin-mesin pencacah plastik. Perjalanan bisnis ini ia lakukan dari nol. Baidowi memulung sampah-sampah plastik sendiri. Namun, berkat kerja keras dan semangatnya untuk terus belajar, segala kendala dapat ia lalui. Kini, usahanya telah sukses. Omsetnya pun ratusan juta rupiah tiap bulannya. Hasil olahan sampah plastik tersebut juga sudah merambah pasar internasional. Perusahaannya ini mengekspor puluhan ton cacahan dan biji plastik ke Tiongkok. Kerja kerasnya membuahkan berbagai penghargaan. Di antaranya juara 1 pemuda pelopor tingkat nasional, piagam penghargaan Kalpataru 2010, dan penghargaan industri hijau tingkat nasional 2010 dari Kementerian Perindustrian. Oke, itu tadi videonya. Nah, saya sudah menggantikan bapak saya udah jalan 3 bulan ini kayaknya. Jadi dia mulai saya terima tamu, saya menjelaskan ke teman-teman yang datang semuanya. Ini foto keluarga kami, ini ibu saya. Ini saya Muhammad Farsi Thailand. Saya lulusan dari Komunikasi IPB. Ini adik saya Muhammad Faryan Fatahila, dia di Sekolah Bisnis IPB. Nah ini yang bungsu Muhammad Farezi Baidowi, dia juga di Sekolah Bisnis IPB. Nah tahun 97 sampai 2000 dulu Pak Baidowi kerja juga sebagai auditor di Royal Bank of Scotland. Nah, tahun 2000 akhirnya memutuskan untuk resign. Nah, ini salah satu adegan sinetronnya. Jadi ini ceritanya pamitan sama bosnya. Mau resign, cuman ditahan-tahan sama bosnya. Sama bosnya nggak dibolehin resign saat itu. Sampai akhirnya Pak Baidowi tetap bulat dengan perusahaannya. Sampai waktu itu bosnya bilang kalau Pak Baidowi nggak akan sukses dulu, hidup kamu bakalan susah seperti itu. Singkat cerita, melihat ada pemulung ngambilin botol-botol sampah, akhirnya kepikiran lah untuk usaha botol plastik dulu, sampah botol plastik. Karena dulu mikirnya kalau usaha makanan masih kualitasif, kalau ternak mati, buah-buahan makanan busuk, ya seperti itu. Nah, tahun 2000 memulai usaha di usia 27, dulu pabrik ya sederhana seperti ini dari beli bambu. Dulu Pak Baidowi beli mesin, masih beli. Nah, pas beli itu mesinnya rusak, yang jualan nggak tanggung jawab. Ini adegan sinetronnya Pak Baidowi dulu. Ini lagi disuruh sama sutradaranya buat press. Itulah. Kalau akhirnya Pak Baidowi coba deh untuk belajar ke orang yang udah usaha ini duluan.
yang udah jalan. Jadi untuk rumahnya kondisi nah itu malah ada anjingnya keluar. Nah jadi setiap di pabrik datang mau itu pasti alasannya sibuk pasti gitu. Nah ini nggak ada kaitannya dengan ras, jadi suku juga nggak ada. Jadi mau dia dari Batak, Betawi, Sunda, Jawa, semuanya sama karena kaitannya dengan rahasia perusahaan. Itu jadi nggak ada yang mau berbagi ilmu semua. Sampai akhirnya Pak Dwi belajar deh memperbaiki mesin yang rusak. Pak Dwi lulusan sarjana ekonomi, jadi nggak ada background mesin sama sekali, nggak paham. Benar-benar belajar ke tukang ngebut juga, belajar setahun semuanya. Nah sampai sekarang akhirnya bisa buat mesin sendiri, dari yang kapasitas paling kecil 10 sampai yang paling besar. Nah keunggulan mesin kami adalah apa yang kita ketik di brosur. Yang paling besar itu kan kapasitasnya 1-3 ton. Nah itu fakta. Karena kita bukan cuma produksi mesin, tapi kita juga produksi giling di sini gitu. Jadi apa yang kita katakan itu benar, fakta. Nah lalu juga pemilihan misalnya kita buat berapa derajat, jadi supaya saat lagi menggiling botolnya itu kacaannya sempurna. Nah seperti ini pisaunya bisa bergerak. Nah sebelum giling kita pasti mempersiapkan dulu bahan baku. Ini juga salah satu adegan sinetronnya Pak Dwi dulu. Sebenarnya nggak ini amat, cuma karena disuruh sutradara kan penonton Indonesia senang yang dramatisir gitu ya. Jadi kayak di bawah bahkan terus tiba-tiba dari itu. Sangat menjiwai. Nah kalau ini benar, ini dulu mobil pertama saya, Daihatsu Zebra. Itu dulu. Jadi dulu Pak Dwi itu nyari bahan baku paling jauh itu sampai ke Subang. Dulu cari bahan baku. Nah 2 tahun usaha bisa beli truk cash. Nah dulu Pak Dwi masih bisa bawa truk karena udah nggak bisa. Nah itu bahan bakunya banyak ya. Nah setelah nyiapin bahan baku, proses sortir. Nah proses sortir itu nanti dipisahin sesuai jenis dan warnanya. Bening sama yang bening, PET bening, terus PET biru muda, biru tua, hijau. Nah ini video proses gilingnya. Nah seperti itu dimasukin botolnya. Ini mesinnya yang di belakang itu mesin pertama kita dari tahun 2000. Itu masih pakai mesin mobil, cuma nanti mitra jangan ikut pakai mesin mobil juga. Karena pada waktu itu ya adanya itu. Nah ini prosesnya. Ini dibilas sedikit karena gilingnya pakai sabun, makanya jadi hasil gilingannya cacahannya bersih ini ya. Nah ini bak kontrol ini memisahkan antara si botol plastik dengan ini. Nah ini cincinnya ini. Nah jadi si botol plastiknya dia tenggelam, nah sedangkan si cincinnya ini dia ngambang, itu pisah otomatis. Nah ini ya. Nah ini tapi dikumpulin lagi karena masih bisa dijual. Iya. Dia jenisnya HDPE. Iya, sama tutup juga sama HDPE. Nah itu ya. Nah selesai giling dimasukin ke mesin pengering. Nah ini setting
ya. Nah, dia muter kayak mesin cuci. Nah setelah itu beres, masuk ke mesin center itu belum 100% kering, makanya kita bikin lagi mesin blower. Nah dihisap seperti ini. Nah itu udah tinggal masukin karung karena udah kering. Kalau belum ada mesin itu bisa pakai tenaga matahari, jemur kayak padi. Nah ini sebelumnya. Nah lalu quality control juga. Nanti kan ada training ya dari kita selama 1 minggu. Nah itu nanti diajarin betul dari proses awal sampai akhir semuanya. Quality control juga kita ajarin. Nah ini kita juga ekspor ke Cina. Kita juga buat mesin pelet. Ini sebaliknya. Nah seperti ini. Lalu kita juga ada mesin cetak plastik. Ini yang kita cetak adalah botol oli sampo lotion jenisnya HDPE. Nah jadinya apa? Itu rumah sapu. Itu yang ada di meja. Nah ya itu dari botol oli sampo lotion. Nah seperti ini prosesnya. Nah itu terus di blow. Nah itu pinggiran dipotong. Nah ini pinggiran dipotong tapi nggak dibuang, masukin lagi ya. Jadi zero waste itu dimasukin lagi, jadi nggak dibuang. Nah ini contoh jenis sapu. Nah ini ada sapu yang lurus. Yang lurus ini buat orang Sumatera. Orang Sumatera jadi sapu lurus ini tangkainya panjang tapi pakai tangan dua. Nah itu orang Sumatera. Nah ini orang Jawa yang miring, jadi nyapunya pakai tangan satu sambil duduk parkir di belakang. Apa ini mas? Nah ini proses pemasangan ini. Aman. Nah kita mendampingi kita dari awal betul-betul semuanya. Ini mitra kita Pak Wayan di Bali yang lagi pemasangan sasis mesin. Jadi nanti ini juga baknya. Oh ya nanti kita baknya udah nggak kayak yang tadi di belakang ya. Jadi kita baknya modelnya lurus sekarang. Udah nggak kayak gitu. Nah ini lautnya nanti semuanya kita kasih. Jadi benar-benar tinggal ngontek aja udah, nggak usah pusing. Karena semuanya dikasih udah. Ini masih bakal udah lama. Nah ini zaman dulu pada dulu untuk langsung latihan di lokasi mitra. Nah nggak usah pusing, nggak usah bingung mau lempar kemana, kita wajib dulu. Kita wajib beli, mitra nggak wajib jual. Nah ini mitra-mitranya lalu dulu. Hanya dari Kabupaten Ibu Kota, Sumeneb, ini Kabupaten Sopeng, Bengkulu, Nias, Indrajaya Hilir, Indonesia Timur. Ini penandatangan kerjasama Kementerian Desa Tertinggal dengan mitra usaha. Nah ini mencatatkan rekor muri, tanda tangan kerjanya. Sampai Sorong, Papua.
tujuan kategori apa? Berbagi ilmu ke siapapun yang mau belajar datang ke sini, semuanya diajarin. Nah ini kalau hari Sabtu kayak gini, tamu-tamunya. Nah ini beliau juga salah satu mitra kami, Profesor Arif Yusyono. Nah kalau di hari Sabtu, jadi seperti ini, di narasumber, bicara di luar, ini di UNESCO. Nah ini kami lagi melihat ada mesin kita di sana. Jadi aliran sungai yang Kesuban itu dibantu sama mesin kita. Nah ini kami di gedung MPR DPR RI sebagai berbicara ngomongin sampah. Nah selain itu juga kami berbicara juga di waktu pasuk. Nah ini di Bogor, Bandung, dengan Surabaya, Sedia Pertiwi, Universitas Terbuka, ini di Brawijaya Malang, ini di Universitas Merdeka Malang. Ini semua bisa dikenal sama orang karena sering ikut pameran. Karena kan zaman dulu sosial media, teknologi kan nggak sekencang sekarang ya. Jadi karena aktif dulu ikut pameran, akhirnya dikenal sama banyak orang, bisa masuk koran, majalah. Nah ini di Tempo Elsita, Fashion Magazine, ini di radio, di KFM. Televisi, TV One, TV ATV, Net TV, di TV. Ini siapanya yang tadi, Muslim, Dai TV, ini di Trending Topic, Super TV, Hitam Putih, Trans 7, IND, Metro TV. Televisi luar negeri juga pernah kemari. Ada divisi Australia, divisi Taiwan, divisi London, divisi Taiwan. Nah setelah itu dapat penghargaan tingkat kota Madiun. Lalu tingkat provinsi juara 1 sepeda pelopor tingkat nasional tahun 2006. Diserahkan langsung oleh wakil presiden saat itu, Bapak Yusuf Kala. Banyak lagi banyak pelajarannya. Menjadi tokoh pilihan terbaik majalah Tempo tahun 2009. Nah ini foto langsung di mana tuh bang? Menjadi duta 100% cinta Indonesia. Peraih penghargaan pria sejati pengobar inspirasi tahun 2010 oleh PT Bentul Indonesia. Peraih piagam penghargaan di Tanah Award tahun 2010. Peraih penghargaan industri hijau tingkat nasional tahun 2010 oleh Kementerian Perindustrian. Peraih Sugeng Sahaya Award tahun 2011 tahun 2010. Peraih piagam penghargaan Kalpataru tahun 2010 oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Pengusaha favorit pembaca majalah Sita tahun 2011. Juara 1 wirausaha terbaik se-Indonesia tahun 2011. Ini seleksi dari 5.100 pengusaha seluruh Indonesia. Nah, ini Pak Doni juara 1. Ini dengan salah satu pengusaha Bima.
Raih penghargaan Indonesia Asian Business Award tahun 2011. Sebagai country winner Malaysia Chamber of Commerce di 2013 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sosok inspiratif MC News tahun 2015 di bidang ekonomi. Bidang pembajakan politik ada Susi Budiastuti, di bidang pemerintahan ada Risma ini, di bidang ekonominya ada Muhammad Wiyudi. Terima kasih. Masakan ya. Oke, ini sebenarnya sudah ada di brosur, cuman coba saya jelasin lagi ya. Nah, ini semua hasil penggilingan plastik dari kita kami beli 100%. Nah, apa aja? Ada PET, PP, LD, DPE. DPE. Nah, PET itu adalah semua merek botol plastik air minuman dalam kemasan. Ini, Coca-Cola. Nah, itu PET. Lalu PP, semua merek gelas plastik minuman dalam kemasan. Nah, yang pakai siapa? Starbucks, itu PP. Oke, lalu ada LD, contohnya bekas botol infus, bekas tutup galon air minum. Ada DPE, contohnya bekas botol oli, sampo, lotion, dan. Oke. Nah, di sini ada biaya tenaga kerja, ada dua. Yang pertama adalah upah bulanan tetap. Oke, jadi awal usaha hanya butuh 3 karyawan tetap. Tugasnya adalah mencari bahan baku, sortir, giling, gelas plastik, serta mengeringkan hasil gilingan. Misal, contoh ya, upah tenaga kerja dibayar 1.500.000 per orang. Jadi gajinya sama dengan 1.500.000 di orang dikali karyawan sama dengan 4.500.000 per bulan. Ini contoh. Hasil produksi satu hari kerja, berapa jam kerja, itu adalah 1 ton. Berarti 1 minggu dapat memproduksi 6 ton. Anggap saja sebagai awal, mitra hanya mampu memproduksi 2 ton per minggu. Hal ini dikarenakan mitra masih baru, jadi belum lancar mendapatkan bahan baku, sehingga kalau 1 minggu misalnya hanya mampu memproduksi 2 ton, berarti 1 bulan 2 ton dikali 4 minggu sama dengan 8 ton per bulan. Maka biaya gajinya adalah 4.500.000 per bulan dikali produksi yang hanya 8 ton sama dengan 563 rupiah per kilo. Nah, ini kita bulatkan angkanya menjadi 600 rupiah per kilo. Nah, yang kedua ini ada borongan. Nah, ini sortir ini per orang. Kan ada 3 ya karyawannya. Nah, dari sortir per orang ini kita tahu mana yang rajin, mana yang males. Karena biaya upahnya itu per orang. Oke, ini 400. Lalu tim giling 3 orang. Kan di atas 1, di bawah 2. Nah, itu sama rata semua. 200. Nah, ini totalnya 600. Oke. Lalu di sini ada biaya operasional. Ini itemnya pasti, yang enggak adalah rupiahnya. Soalnya sekarang udah nggak 5.000 lagi kan? Nanti silakan disesuaikan lagi. Lalu di sini ada oli, sabun, kalung, dan lain-lain. Nah, untuk karung kita sarankan pakai karung beras 50 kilo. Nah, pakai karung beras 50 kilo itu nanti keisinya sama cacahan itu 25 kilo. Tapi kalau kurang dipadetin, bisa cuma 21, 23 itu. Sebenarnya bisa pakai karung yang lain kayak karung ekspedisi kan besar-besar ya. Cuman diangkatnya berat. Gitu. Jadi biar memudahkan juga lah. Oke, ini jumlah biaya produksinya. Oke.
Lalu ini upah tenaga kerja memakai metode bulanan kata borongan, itu biaya operasional per kilogramnya dijalankan. Jadi total biaya produksi per kilogram adalah ini ya, 838. Ini sudah semuanya total biaya produksi. Nah ini contoh perkiraan biaya transportasi kalau mau dari sini ya. Oke, balik lagi. Ini yang pasti adalah muatannya, yang enggak rupiahnya. Karena ini adalah plastik, jadi cuma 5 ton. Olah sayur bisa 1 ton. Oke. Misal sewanya 5 juta, maksimal muatan 5 ton. 5 juta dibagi 5 ton, ternyata 1.000 rupiah. Itu kalau menggunakan truk atau diesel. Yang pertama iya, 1.000 rupiah per kilogram. Lalu yang kedua, jika menggunakan fuso dan kontainer double fit, kapasitas maksimal 10 ton. Misal sewanya 10 juta, maksimal muatan 10 ton, nah dibagi jadi 1.000 rupiah. Nah ini yang paling gede, 40 fit, kapasitas maksimal 20 ton. Misal sewanya 20 juta, muatannya 20 ton dibagi 1.000. Kemarin mitra kita Papua, ini pakai ini. Berapa kan kemarin Papua sewanya? 18 juta. Jadi lebih murah ya. Jadi ini sebenarnya sengaja dibulat-bulatin ini totalnya supaya kena di sini. Oke. Nah, gratis biaya transportasi jika lokasi mitra di wilayah Jakarta dan Bekasi. Nah, ini contoh analisa keuntungan. Nah, di sini susut bahan baku 10% terhadap proses produksi. Nah, itu sebenarnya hanya 5%. Cuman ini sengaja kita buat 10% karena sebagai bentuk hati-hatian. 838 masih ingat dari mana? Yang di awal tadi ya. Oke. Nah, ini yang di kolom oranye ini adalah keuntungan minimum yang disarankan oleh Pak. Nah, di sini ada pet bening, satuannya PT dan PLB. Nah, ini kalau pet bening di sini bahan bakunya 4.500. Untuk sekarang bahan bakunya berapa Kak? Ya. 4.500. Oke, sama. Nah, untuk sekarang harga belingannya berapa? Harga cetakannya 8.300. 8.300. Jadi di sini udah nggak turun lagi ya. Jadi itu sebenarnya semuanya hitung-hitungan ini memang sengaja kita buat dan ketemu di sini. Karena kan 300 itu kan keuntungan ini yang disarankan sama Pak Bupati. Oke, itu kalau pet bening. Terus tempe sekarang bahan bakunya berapa? 7.000. 1.000. Turun mulai. Nah, sekarang hasil gilingannya berapa? 12.000. 12.000. Lebih lagi ya. Udah nggak 700 lagi. Oke, nah ini angka 700 rupiah adalah keuntungan minimum per kilogram yang disarankan Pak Bilwi berdasarkan jenis plastik dan lokasinya, sehingga jika merujuk kepada kemampuan mitra yang masih baru atau pemula yang hanya bisa memproduksi 2 ton per minggu, maka mitra dapat memperoleh keuntungan bersih minimal seminggunya 700 rupiah untuk minimal dikali 2 ton produksi minimal seminggu sama dengan 1.400.000 per minggu. Oke. Sehingga bisa memperoleh keuntungan minimal 1.400.000 dikali 4 minggu sama dengan 5.600.000 per bulan. Ini sudah bersih. Itu kalau untungnya, itu juga kalau gilinya. Oke. Wah, ini harga mesinnya. Kalau harga mesinnya aja itu ini 4.500 mesinnya top. Cuma kita ada tambahan lainnya. Nah, ini tambahan lainnya nih, ini semuanya
Nah, ada tambahan lainnya. Ini tambahannya ini. Nah ini semua nih tambahannya. Nah ini harga tambahannya enggak, jadi totalnya ini mesinnya. Untuk mesin yang 20 16 14 20 16 14 ini panjang pisau ya. Panjang pisau ya. CM itu kasar mesin giling bahasa Inggrisnya, kasar mesin. Nah itu tadi panjang pisaunya. Nah kalau 1 2 3 ini dia belum termasuk sama mesin penggerak. Oke. Nah kecuali yang paling kecil ini yang 100 kilo per hari ini sudah sama mesin penggerak pakai listrik dinamo. Pakai dinamo. Nah listrik yang dibutuhkan sekian 2200. Sebenarnya cuma 1900. Tadi kan PLN nggak ada ya, nggak menyediakan kan 1900. Jadi pakainya 2200. Oke, ini nah ini perlu diperkirakan, ini perkiraan biaya lainnya. Jadi balik lagi, ini rupiahnya nggak pasti. Yang pasti adalah ini yang ada angka ini ya. Oke, ini kalau mau pakai diesel yang dibutuhkan sekian. Kalau mau pakai dinamo atau listrik, dinamonya sekian, listriknya sekian. Oke. Nah, ini perkiraan yang diesel sekian. Kalau lahannya sewa sekian, namanya. Kalau bangunan sederhana pakai sekian. Nah ini timbangan. Ada timbangan. Timbangan itu jangan pakai timbangan digital, tapi pakai timbangan apa? Namanya istilahnya apa namanya? Timbangan duduk. Yang manual itu. Karena dia nggak kalau bisa. Nah pakai timbangan duduk itu dia 300 kilo aja. Kenapa? Karena pas saat timbang nggak akan lebih dari 300 kilo. Jadi pas timbang itu nanti 22 sampai 5, jadi 10 karung. Ya. Lalu gede tangan. Nah ini buat apa? Pengasah pisau. Nanti kalau rajin produksi nanti harus diasah pisaunya 3 sekali. Lalu pompa air dan lain-lain ini sekian. Pemasangan listrik ini sekian. Nah nanti kalau misalkan pengen pakai listrik tentang mesin penggeraknya, berarti nanti pemasangan listrik di sini berapa ya kan? Jadi udah nggak bisa lagi. Nah ini gratis ongkos kirim mesin transportasi trainer jika mitra berada di wilayah Jakarta Bekasi. DP 20 juta untuk 30 inch yang ini, dan 15 juta untuk yang 16, 14, 10 inch. Mesin selesai dalam 30 hari kerja. Jika lebih dari 30 hari kerja mesin masih belum selesai, maka Pak Bedui akan didenda sebesar 1 juta per hari keterlambatan. Tetapi jika sampai 30 hari terhitung sejak tanggal DP mesin mitra belum lunasi, maka mesin akan diberikan 30 hari setelah mitra melakukan pelunasan dan mengikuti penyesuaian harga jika terjadi perubahan harga mesin. Jadi misal Om DP-nya hari ini, mesin selesai kan 30 hari, cuman lunasnya tahun depan, sedangkan tahun depan kita harganya dengan segini. Jadi mengikuti penyesuaian harga di tahun depan. Oke, lalu jika ada spare part yang dibutuhkan, semua tersedia di sini. Garansi untuk biaya kerja, servis atau perbaikan mesin gratis dari kami. Jika mitra telah membayar DP, berarti mitra telah memahami dan menyetujui semua aturan tersebut. Oke, ini pelatihan selama 1 minggu. Trainer terbang mitra Jakarta Bekasi gratis, di luar Jakarta Bekasi transportasi dan akomodasi ditanggung oleh mitra. Untuk trainer kita nggak usah dikasih hotel bintang 5. Yang penting layaklah untuk tempat mereka istirahat. Kalau untuk sangunya mereka udah kita sambung dari sini.
boleh difoto karena tidak ada di brosur. Boleh silakan difoto. Om, tante, silakan minum. Minum ya. Saya sambil minum dulu. Oke. Ini adalah syarat memilih lokasi. Oke, jadi yang pertama adalah minimal luas lahannya 300. Idealnya 500. Kenapa? Karena kalau cuma untuk mesinnya aja sama Pak itu sebenarnya 4x7 aja. Cuma kan kita mesti ada lahan lagi untuk bahan baku sama hasil gilingannya. Gitu. Kalau untuk bahan baku di luar mau jalan kepanasan nggak apa-apa. Nah, kecuali untuk hasil gilingan yang boleh satu di sana. Nah, ini yang kedua, meminta izin ke warga sekitar dengan 3 kata yang harus ada, yaitu usaha pengolahan plastik. Oke, lalu 3 kata yang diharamkan adalah ini 3: sampah, limbah pabrik. Kenapa sampah konotasinya? Tahu, limbah berbahaya, pabrik gede, proposal atau mulu kena pala. Oke. Lalu ini contoh surat pernyataannya. Pada hari ini satu bla 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 menyatakan tidak keberatan didirikan usaha pengolahan plastik. Nah, ini ada warga ya, tapi jangan keluarga dulu, ke RW. Kalau misalnya punya kenalan di atas RW atau orang yang lebih dipandang boleh. Jadi ibaratnya kayak kita pegang dulu pentolnya baru ke bawah. Nah, pentolnya setuju, kita ke bawah juga setuju. Gitu. Nah, RW sudah ke RW baru ke RT. Nah, setelah RT baru keluarga. Nanti RT ikut. Gitu. Nah, lalu buat batasapan tadi yang mau tanya ya, nah, batasapannya seperti ini. Nanti kita kasih lah untuk batasapan. Jadi nggak usah khawatir limbah. Tenang. Lalu yang keempat, jangan bersebelahan dengan sekolah. Dekat nggak apa-apa, sebelah nggak boleh. Kita pabrik di sini sebelah sekolah, itu nggak boleh. Dekat aja nggak apa-apa. Lalu bisa dilalui mobil. Yang terakhir, dekat dengan tempat tinggal kita. Ini kartu pengepul. Ini semua adalah berdasarkan kesimpulan pengalamannya langsung Pak Baiduri. Nah, jadi pengepul itu pasti dia minta DP. Misal DP-nya contoh 5 juta. Oke. Nah, pas kita mau ngasih uang, kita harus tahu dulu dong orangnya kayak apa. Ya. Nah, yang pertama ini contohnya orangnya jujur, barangnya banyak. Kalau barangnya banyak, kita bisa lihat langsung ya. Oh, barangnya ada nih, banyak ya. Cuman gimana kita bisa tahu nih orangnya jujur atau enggak? Ada beberapa indikator yang bisa kita tanya-tanya. Pertama adalah kita tanya di sini bapak udah berapa lama? Oke, di sini udah berapa lama? Pindah atau enggak? Lalu bisa kita tanya juga nomor HP-nya. Kalau nomor HP-nya jelas, nah itu bisa kita kategorikan bahwa orangnya jujur lah. Lalu tanya juga ini nomor HP-nya dari dulu emang benar ini kah atau baru. Nah, kalau kita misalnya udah tahu benar nih orang jujur, dia pengen gitu, oke, kita kasih. Nah, lalu yang kedua, ini orangnya nggak jujur tapi barangnya banyak. Nah, ini dia kalau misalkan minta DP 5 juta kita kasih atau enggak, tapi barangnya ada banyak. Nah, untuk yang khusus ini kita perlakuannya beda. Jadi misalkan dia orangnya di sini bapaknya baru atau dari pindah, terus nomornya juga nomor yang aneh yang cuma bisa nomor WhatsApp doang, yang kalau di telepon nomor nggak bisa, itu tuh itu ada gitu. Nah, untuk khususnya ini tetap kita kasih semua 5 juta, tapi misalkan kita DP pagi, nah itu siang atau sore kita samperin.
besoknya kita sampai lagi, besoknya juga seterusnya seperti itu. Karena kalau misalkan kita dipisah sampai pas Sabtu, misalkan dia bilang baru ada barangnya nanti hari Kamis, nah itu barang kita yang Senin, Selasa, Rabu dijual kemana? Gitu. Jadi dia nggak jujurnya di situ. Gitu. Nah, yang ketiga ini orangnya jujur, barangnya sedikit. Ini biasanya contohnya lapak-lapak kecil. Nah, jadi misalnya lapak lain 3 bulan berkumpul, dia 6 bulan belum ada. Nah, kalau yang ini misalnya kita dari 5 juta, ya kita kasih 1.500.000 saja. Jadi karena kita tahu ini orang yang jujur, jadi kita percaya uang kita nggak akan kemana-mana. Nah, ini yang terakhir, orangnya nggak jujur, barangnya nggak ada. Nah, itu nggak usah ya. Ini biasanya ada kan yang, ada bos di sini ada barang, tapi cuma ngomong doang, nggak ngasih bukti kalau barang itu ada. Oke, ini yang schedule-nya. Nah, DP mesin hari ini masih kita buat. Nah, sambil nunggu mesin jadi, kita udah mulai bahan baku sama sortir. Nah, mesin selesai, nanti pelunasan. Setelah pelunasan nanti pengiriman mesin. Oke, nanti mesin sama sasis sudah dikirim. Nah, mulai pemasangan fondasi. Nah, kalau tukangnya benar, biasanya 21 hari itu sudah kering. Ya, untuk semuanya ini fondasi hingga bangunan. Nah, lalu udah kering semuanya, baru nanti kita framing. Nah, om tante perlu diperhatikan, kadang ada mitra yang nggak sabar, ada yang mitra nggak sabar pengen cepat jalan. Jadi waktu itu contohnya kasusnya ada mitra dapat karyawan yang katanya pernah di penggilingan. Nah, akhirnya dia jalanin lah sendiri, belum training. Jadi mesinnya itu